Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nike Filia dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anika Filia dengan NIM 64235321. Yang kedua ada Yuni Erwanti dengan NIM 64235135. Dan juga ada Siti Yuliana dengan NIM 64235277. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ringkasan proposal dari proposal penelitian kami. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk yang dilatar belakangi oleh penurunan kinerja seperti meningkatnya ketidakhadiran dan keterlambatan kerja. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, asosiatif, kausal dengan instrumen kuesioner skala Likert. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan data dianalisis dengan regresi linear berganda. Uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R menggunakan SPSS dengan kata kunci motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan perusahaan. Contohnya, kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh motivasi dan disiplin kerja. Yang kedua, PT Mayora Indah Tbk sebagai perusahaan manufaktur besar membutuhkan karyawan yang termotivasi dan disiplin untuk menjaga produktivitas dan kualitas. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan disiplin dapat menyebabkan keterlambatan, absensi, dan penurunan kinerja. Yang keempat, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Slide selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk? Kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk? Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah kajian MSDM terkait pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, manfaat praktis. Menjadi bahan masukan bagi manajemen PT Mayora Indah Tbk dalam meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja karyawan. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Menambah pemahaman dan pengalaman dalam penelitian MSDM. Yang keempat, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Menjadi referensi untuk penelitian sejenis dengan variabel yang lebih luas. Yang kelima, manfaat bagi perusahaan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan strategi pengembangan SDM. Slide selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. 1. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan yang menimbulkan semangat kerja agar karyawan bekerja efektif dan mencapai kepuasan, menurut Hasibuan 2019. Yang kedua, teori Maslow. Kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang ketiga, teori Herzberg. Motivator seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Hygiene, gaji, kebijakan, kondisi kerja. Motivasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya, di sini ada piramida Maslow. Yang pertama ada aktualisasi diri.
Contohnya pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Yang kedua ada penghargaan seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada sosial seperti afeksi, relasi, kekeluargaan, dan lain-lain. Yang keempat ada rasa aman yang seperti contohnya keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, dan pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Menurut Komar 2020, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif, pemberian penghargaan atau hadiah kepada karyawan berprestasi untuk meningkatkan semangat kerja. Yang kedua ada motivasi negatif, pemberian hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi standar kerja, efektif dalam jangka pendek karena adanya rasa takut terhadap sanksi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Kasman 2021, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal, gaya kepemimpinan, gaji dan bonus, lingkungan kerja, pengakuan, serta peluang promosi. Yang kedua, faktor internal, rasa pencapaian, minat kerja, tanggung jawab, semangat kerja, dan keinginan berkembang. Ada pula teori Herzberg, Huda 2020. Faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor pemuas atau motivator, seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, peluang maju, dan pengembangan karir. Yang kedua, faktor pemeliharaan atau hygiene factor, seperti gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan kerja. Selanjutnya, yang keempat, indikator motivasi. Menurut Mangkunegara dalam Francisca dan Tukti 2020, kerja keras seperti melaksanakan pekerjaan secara optimal sesuai potensi diri. Yang kedua, orientasi masa depan seperti mampu merencanakan dan mempersiapkan langkah ke depan. Yang ketiga, tingkat cita-cita tinggi seperti keinginan kuat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, orientasi tugas atau sasaran. Contohnya fokus pada pencapaian target dan kualitas kerja. Yang kelima, usaha untuk maju seperti upaya berkelanjutan dalam mencapai tujuan kerja. Yang keenam, ketekunan. Seperti contohnya bekerja dengan rajin, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, rekan kerja yang dipilih, contohnya mampu bekerja sama dengan tim yang mendukung tujuan. Yang terakhir, pemanfaatan waktu. Contohnya menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Pada slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Agustini dalam Surbakti pada tahun 2021, disiplin kerja terdiri dari pertama, ada disiplin preventif, yaitu upaya pencegahan agar karyawan menaati peraturan dan standar kerja melalui kejelasan aturan dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, ada disiplin korektif, yaitu tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang telah terjadi melalui pemberian sanksi sesuai tingkatan pelanggaran. Yang ketiga, yaitu disiplin progresif, yaitu pemberian sanksi secara bertahap yang bersifat edukatif, bertujuan memperbaiki perilaku tanpa menurunkan semangat kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor disiplin kerja. Menurut Hasibuan dalam Wahab pada tahun 2020, yaitu terdiri dari tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, belas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi atau hukuman, ketegasan, dan yang terakhir adalah hubungan kemanusiaan. Selanjutnya ada indikator disiplin kerja. Menurut Suryani dan Damayanti dalam Marpaung dan Darmawan pada tahun 2022, yaitu kemampuan dan tujuan kerja, kesejahteraan, keadilan dan ketegasan, sanksi hukuman, teladan pimpinan, dan hubungan kemanusiaan. Lalu menurut Bejo Siswanto dalam Wahab tahun 2020, yaitu frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan standar kerja, ketaatan peraturan kerja, dan etika kerja. Lalu ada kinerja karyawan, yaitu hasil kerja karyawan sesuai standar dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Menurut Mangkunegara pada tahun 2017, kinerja adalah hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas. Lalu menurut Menitasari pada tahun 2023, yaitu kinerja merupakan proses pencapaian kerja yang meningkatkan produktivitas. Lalu menurut Sutrisno atau Francisca dan Tupti pada tahun 2020, yaitu keberhasilan organisasi ditentukan oleh kinerja karyawannya. Selanjutnya ada karakteristik kinerja karyawan. Menurut Asmika dan Sari pada tahun 2022, yaitu terdiri dari bertanggung jawab, berani mengambil resiko, tujuan realistis, perencanaan kerja, menerima masukan, dan manfaat peluang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Sutrisno, yaitu efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. Sedangkan menurut Lower dan Potter, yaitu motivasi, kepuasan kerja, kondisi fisik pekerjaan, dan kemampuan kerja. Indikator kinerja karyawan menurut Bernardin dan Russell dalam Harahap dan Tirtayasa pada tahun 2020, yaitu terdiri dari kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, dan komitmen organisasi. Pada slide ini kita akan membahas tentang penelitian yang relevan, yaitu penelitian terdahulu membahas pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja maupun produktivitas karyawan. Persamaan penelitian yaitu variabel motivasi sebagai X1, variabel X2 sebagai disiplin kerja, dan kinerja karyawan sebagai Y. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SPSS, perbedaan penelitiannya yaitu objek, populasi, periode penelitian, dan jumlah responden. Penelitian ini dilakukan di PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2025 dengan responden 343. Pada slide ini kita akan bahas tentang kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Motivasi kerja sebagai X1 dan disiplin kerja sebagai X2 merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan atau Y. Motivasi mendorong karyawan untuk bekerja optimal, sedangkan disiplin menciptakan keteraturan dan efisiensi pekerjaan. Keseimbangan antara motivasi dan disiplin kerja akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Dalam kerangka konseptual atau kerangka berpikir, model penelitian yaitu X1 signifikan terhadap Y atau motivasi terhadap kinerja, X2 signifikan terhadap Y atau disiplin kerja terhadap kinerja, X1 dan X2 signifikan terhadap Y yaitu atau pengaruh simultan. Keterangannya yaitu X1 sebagai motivasi, X2 sebagai disiplin kerja, Y sebagai kinerja karyawan, hipotesis 1 dan hipotesis 2 sebagai pengaruh parsial, hipotesis 3 yaitu pengaruh simultan. Pada slide ini kita akan membahas tentang kerangka berpikir, pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Dapat kita lihat pada gambar di slide ini yaitu variabel independen yaitu X1 adalah motivasi, X2 yaitu disiplin kerja, dan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan atau variabel Y-nya. Di sini dapat kita jelaskan bahwa arah panah dan maknanya yaitu untuk H1 atau hipotesis 1 yaitu motivasi kerja atau X1 artinya semakin tinggi motivasi kerja maka kinerja karyawan akan meningkat. Lalu untuk H2 atau hipotesis 2 disiplin kerja X2 kinerja karyawan atau Y yaitu artinya semakin baik disiplin kerja, maka kinerja karyawan akan meningkat. Lalu ada hipotesis 3 atau H3, yaitu motivasi kerja atau X1 dan disiplin kerja X2, dan kinerja karyawan atau Y secara simultan bersama-sama. Artinya, motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
HO1 motivasi tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. HA1 motivasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. HO2 itu adalah disiplin kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. H2 disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya itu ada HO3 motivasi dan disiplin kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. H3 motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Mayora Indah Tbk. Penelitian terdahulu berdasarkan studi literatur, motivasi dan disiplin kerja terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan dalam berbagai sektor industri. Temuan penelitian terdahulu menjadi dasar pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan berdasarkan status ketenaga kerjaan berstatus magang dan yang berjumlah 343 orang pada tahun 2024 PT Mayora Indah Tbk. Sampel yaitu bagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis lebih dalam dan penentuan sampel direncanakan akan menggunakan rumus Solvin. Dalam penelitian ini, kami mengambil sampel itu pada tahun 2023 yang berdasarkan status ketenaga kerjaan yaitu magang, di mana dapat diketahui bahwa karyawan PT Mayora Indah Tbk ini sebanyak 343 orang pada tahun 2024. Teknik pengumpulan data ada kuesioner. Penelitian ini akan menyerahkan kuesioner kepada karyawan magang PT Mayora Indah Tbk yaitu dengan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Menurut Senussi dalam Rianto 2021, skala Likert merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sikap responden dengan cara menjumlahkan jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan indikator-indikator dari konsep atau variabel yang diukur. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada kualitas data. Kualitas data itu ada uji validitas, digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian menurut Ghazali 2018. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. B. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur konsistensi instrumen menurut Sugiono 2017. Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen ini memberikan hasil yang stabil bila digunakan berulang. Selanjutnya asumsi klasik. Asumsi klasik yaitu ada pertama ada normalitas. Uji normalitas menggunakan uji prasyarat untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan untuk regresi linear berganda terdistribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua metode, yaitu metode uji metode grafik menggunakan grafik histogram standardized dan regressional residual yang membentuk kurva seperti lonceng dan grafik normal probability plot. Dan yang kedua itu ada metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda ini tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Kriteria uji multikolinearitas ini adalah yang pertama, jika nilai toleransinya kurang dari 0,01 dan nilai variance inflammation faktornya lebih dari 10, maka ada hubungan antar variabel bebas. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,01 dan nilai variance inflammation faktornya kurang dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
uji heterokedasitas menggunakan metode grafik dan metode Gleiser. Kriteria pengujiannya yaitu pertama, pada grafik terdapat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka sampel atau data tersebut bisa disebutkan bersifat homogen atau bebas gejala heterokedastisitas. Yang kedua, ada kriteria uji metode Gleiser. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka bisa disebut bebas heterokedastisitas. Namun lain jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana pengaruh dari setiap variabel independen bebas terhadap variabel terikat. Secara umum, bentuk persamaan dan regresi linear berganda yaitu dapat dilihat dari videonya. Berikut keterangannya yaitu Y parameter atau variabel dependen. Yang A itu adalah bilangan konstan, yang X parameter atau variabel independen bebas, dan yang B yaitu koefisiensi regresi untuk setiap variabel independen. Uji parsial untuk menentukan apakah parameter atau variabel bebas secara fragmentaris berpengaruh pada parameter atau variabel terikat, maka dilakukan sebuah pengujian yaitu uji tek. Hipotesisnya adalah HO dapat diterima jika nilai dari probabilitas memiliki taraf signifikan yang lebih dari 0,05 dan nilai signya itu lebih dari 0,05. HO dapat ditolak jika nilai dari probabilitas memiliki taraf signifikan yang kurang dari 0,05. Uji F simultan dilakukan uji F guna menguji variabel dengan persamaan untuk melihat berpengaruh atau tidak secara signifikan pada variabel terikat. Hipotesisnya yaitu adalah yang pertama, HO dapat diterima jika nilai dari probabilitas memiliki taraf signifikan yang lebih dari 0,05 dan HO dapat ditolak jika nilai dari probabilitas memiliki taraf signifikan yang kurang dari 0,05. Selanjutnya ada koefisiensi determinasi. Nilai R² digunakan sebagai presentasi kontribusi variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Interpretasinya yaitu adalah R² sama dengan 0. Berarti jika tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. R² sama dengan 1, berarti variabel independen dapat menjelaskan 100% variasi variabel dependennya. Semakin mendekati 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.